Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah deteksi molekuler. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah ini. Hal ini akan menjadi dasar dalam kita menjalani perkuliahan selama 1 semester nanti ya di mata kuliah deteksi molekuler. Jadi untuk pengampu mata kuliah ini, nanti penanggung jawab mata kuliahnya adalah saya. Saya mengajar dibantu oleh Bu Anissa Komaira. Untuk jadwal perkuliahan teman-teman sendiri, untuk teorinya adalah hari Rabu pukul 8, dan untuk praktikumnya ada 2 sesi dalam 1 hari, yaitu jam 1 dan setengah 4. Akan tetapi ini kondisional ya teman-teman. Jadi misal ada mata kuliah atau praktikum ini ya, untuk praktikum yang dia memerlukan 2 sesi, kita akan gunakan 2 sesi, tetapi jika dia hanya memerlukan 1 sesi, kita gunakan 1 sesi saja. Nah, untuk deskripsi mata kuliah dari deteksi molekuler ini, pada mata kuliah ini teman-teman nanti akan belajar bersama gitu ya, mengenai yang pertama ada ruang lingkup deteksi molekuler, nanti akan ada dasar-dasar deteksi molekuler, lalu akan ada PCR dan pengembangannya, lalu ada LAMP, lateral test assay, ELISA, blotting, dan studi kasus mengenai perkembangan deteksi molekuler berdasarkan jurnal ilmiah terbaru. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah dari deteksi molekuler ini sendiri, ada kemampuan-kemampuan dari teman-teman yang diharapkan setelah kita menjalani perkuliahan ini ya. Yang pertama, teman-teman mampu mengidentifikasi konsep dasar deteksi molekuler. Yang kedua, teman-teman mampu mengaplikasikan metode PCR dalam deteksi molekuler. Ini nanti ketika aplikasi, kita nanti akan ada praktikum PCR-nya di sini ya. Lalu menjelaskan perkembangan metode PCR dalam deteksi molekuler, lalu menjelaskan metode deteksi molekuler selain PCR, dan yang terakhir teman-teman mampu merangkum teknologi deteksi molekuler berdasarkan jurnal terbaru. Untuk materi perkuliahan sendiri terdiri dari 5 bahan kajian utama ya. Untuk bahan kajian pertama ini mengenai konsep dasar deteksi molekuler. Untuk materinya nanti akan ada pengantar, lalu akan ada struktur materi genetik. Lalu yang kedua, nanti bahan kajiannya adalah PCR dan interpretasi data, nanti dimulai dari desain primernya, prinsip dasar dari PCR, reagen-reagen yang digunakan dalam PCR, dan hingga elektroforesis untuk interpretasi datanya. Lalu perkembangan atau pengembangan PCR ya, teknologinya untuk perkembangan PCR konvensional itu nanti akan ada reverse transcriptase PCR, kuantitatif PCR, RFLP, lalu ada RAPD. Lalu untuk yang keempat adalah metode deteksi molekuler selain PCR, nanti akan ada LAMP, lateral test assay, blotting, dan ELISA. Lalu yang kelima adalah perkembangan deteksi molekuler. Di sini teman-teman akan merangkum dan mempresentasikan jurnal mengenai deteksi molekuler yang terbaru. Nah, untuk metode pembelajarannya, kita masih menggunakan student center learning ya. Beberapa di antaranya nanti akan menggunakan metode round robin brainstorming, lalu akan ada snowball drawing. Diharapkan kegiatan pembelajaran kita itu nanti bisa merupakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, untuk pembelajarannya sendiri nanti akan kita laksanakan baik secara sinkronus melalui Zoom teleconference atau Google Meet gitu ya, dan secara asinkronus. Nanti kita akan memanfaatkan Lensa Unisa Yogyakarta ya, teman-teman. Nah, untuk interaksi diskusinya bagaimana? Nah, kita nanti akan ada teori, praktikum, dan belajar mandiri di kuliah deteksi molekuler ini. Nah, untuk secara sinkronusnya, nanti kita bisa berdiskusi dengan bertanya langsung ya, ketika kita di Zoom teleconference atau Google Meet, atau teman-teman bisa melalui kolom chat gitu ya. Sedangkan secara sinkronus, nanti bisa teman-teman melalui forum diskusi di Lensa Unisa, selalu saya berikan forum diskusi ya ketika di e-learningnya Unisa ini, atau nanti teman-teman jika nyamannya melalui WA chat, jika ingin cepat, dan email silahkan. Ini senyamannya teman-teman. Yang penting teman-teman jika akan ada hal yang didiskusikan, itu disampaikan. Baik melalui media apapun, perlu telepon silahkan telepon, ketika saya bisa saya akan angkat gitu ya. Atau paling efektif ya ini ya, WA chat, email, atau forum diskusi gitu ya ketika asinkronus. Nah, untuk komponen penilaiannya sendiri, ini akan ada 4 komponen penilaian. Yang pertama, ini mengenai tugas ya.
Ini tugas ini termasuk di dalamnya adalah keaktifan teman-teman, baik di e-learning atau di Lensa Unisa dan telekonferensi ya. Dan mengenai kuis, nanti akan ada kuis di beberapa sesi, lalu akan ada presentasi dan review jurnal yang teman-teman laksanakan. Lalu ini besarannya adalah 25%. Komponen yang kedua adalah praktikum, ini juga 25%. Komponen yang dinilai nanti akan ada kehadiran, laporan praktikum, responsi, dan post-test. Post-test ini nanti bisa juga dalam bentuk kuis. Lalu nanti akan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang masing-masing besarannya adalah 25% yang berupa tes tertulis ya, teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk rencana pembelajaran semester kita ke depan. Semoga teman-teman bisa menjalani perkuliahan deteksi molekuler ini dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah kembali mempertemukan kita di forum yang syahdu ini ya, mendung-mendung gini. Semoga teman-teman tetap semangat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita akan membahas acara yang selanjutnya ya di praktikum deteksi molekuler. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Baik, berdoa cukup. Nah, ini walaupun musimnya sedang tidak menentu, saya harap teman-teman tetap sehat ya. Kalau yang biasanya minum air putih 10 mili ya 8 gelas lah, sekarang 10 mili itu kan mengsak sedotan gitu ya. Oke, ini saya izin share screen dulu. Baik, apakah screen saya sudah terlihat ya di tempat teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ya acara praktikum. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar di asistensi praktikum di acara pertama, lalu ini di acara yang kedua kita akan masuk di materi yang pertama, yaitu adalah pengenalan alat gitu ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, di sini nanti teman-teman akan kenal dengan alat-alat, nanti kalau sudah offline silahkan disayang-sayang ya, jangan dibuang-buang gitu untuk alat-alatnya. Di sini nanti tidak semua alat ya, kalau semua alat nanti saya kenalkan, nanti kalian terlalu kenal, nanti malah nggak mau pulang gitu. Jadi ini nanti alat-alat yang sering saja kita gunakan nanti di laboratorium molekuler. Ini nanti akan teman-teman gunakan lah ketika teman-teman nanti memang penelitiannya di laboratorium molekuler di Unisa. Baik, yang pertama sebelum kita masuk ke alatnya, teman-teman perlu tahu tujuan dari praktikum ini ya. Jadi tujuan dari praktikum ini ada dua. Yang pertama adalah mengetahui macam-macam alat yang digunakan dalam praktikum deteksi molekuler nanti. Gitu. Lalu yang kedua adalah memahami cara kerja alat yang digunakan dalam praktikum deteksi molekuler. Oke, baik. Sebelumnya ini nanti silahkan kalau saya ada pertanyaan silahkan ditanggapi ya. Karena biasanya kalau kita offline gini, saya ada di dunia gelap ya, teman-teman gelap gitu. Jadi di nggak on cam gitu, jadi saya merasa di dunia gelap gitu. Walaupun kalian mungkin ada halangan nggak bisa on cam, nanti silahkan tetap aktif. Walaupun nggak ada wujudnya, tapi ada suaranya itu lebih mending gitu ya. Oke. Nah ini adakah yang tahu ini nama alatnya apa? Mikropipet, Pak. Oke, benar Sultan ya. Untung kamu nggak jawab itu lantai, Pak. Benar juga, tapi yang tak tanyakan adalah alatnya ya. Ini mikropipet. Sultan tahu ini alatnya untuk apa ini? Oh, tak kasih kunci jawabannya ya. Ini adalah untuk mengambil larutan dalam jumlah mikro. Kalau teman-teman pas praktikum kimia ya, atau kalau di semester 1 dulu ada praktikum mikrobiologi gitu ya, ada pipet-pipet yang lain juga yang digunakan. Nah, ada pipet yang dia bisa sampai 10 mili, 50 mili untuk diambil ya. Kalau di sini yang diambil
biasanya umumnya adalah maksimal adalah 1 mili gitu, atau 1000 mikroliter. Ini adalah mikropipet. Nah, ini ada video ya dari saya ini. Jadi di tempat kita ada 2 jenis mikropipet. Yang pertama ini mikropipet yang bisa diatur volumenya. Jadi ini yang sebelah kanan bisa diatur. Yang sebelah kiri ini ada tulisannya fix gitu ya. Fix 1000 mikroliter. Ini dia tidak bisa diatur. Walaupun ini sepertinya ada tuasnya untuk putar, tapi ini adalah gimmick. Jadi ini nggak bisa diputar ini. Ini fix 1000 mikroliter. Ini nggak bisa diubah volumenya. Ada banyak di tempat kita yang fix. Nanti teman-teman bisa coba juga. Sedangkan yang satunya ini, yang sering akan kita gunakan adalah yang dia bisa di-adjust gitu ya. Kita bisa atur volumenya. Ada angkanya semua ya. Jadi mikropipet itu nggak ada yang jebakan Batman. Jadi semuanya ada petunjuknya, ada angkanya gitu ya, 1000 mikro, lalu itu yang jauh itu ada 100, lalu yang belakang tadi ada 10 mikro. Oke, nah ini cara mengatur volumenya, kita bisa putar tuas yang ada di ujung ini. Kalau 1000 mikro nanti akan maksimal adalah 1000 mikro, 1000 seperti ini. Seperti yang lain juga. Dan ini ada rentangnya, di sini kita lihat ada 100 sampai 1000. Jangan gunakan mikropipet ini di luar rentang yang ini ya, karena dia akan bisa jadi rusak seperti itu. Ini alat yang pertama adalah mikropipet. Nah, pasangannya mikropipet adalah mikrotip namanya ini ya. Jadi kalau mikropipet tanpa mikrotip ini bagaikan telur mata sapi tanpa kuningnya, putih semua, bar gitu. Nah ini ada 3 warna biasanya ya, walaupun ada yang warnanya itu 3 ukuran tuh warnanya sama, transparan semua, tetapi biasanya yang umum penyebutannya itu berdasarkan warna. Ada white, yellow, sama blue ya. Nah, kita lihat untuk yang blue biasanya dia pasangannya dengan pipet yang 1000 mikro, lalu yang yellow ini yang 100 sampai 200, lalu yang white tip itu dia untuk 10 sampai 20 ya, 20 mikro ke bawah itu kita gunakan white tip. Jadi biasanya blue tip, yellow tip, atau white tip untuk sebutannya, seperti itu. Nah, ini namanya adalah mikrotub. Nah, di sini dia biasa digunakan untuk wadah larutan ya, ada reagen. Untuk volumenya yang umum digunakan itu 1,5 sampai 2 ml. Ini nanti akan sangat sering teman-teman gunakan ya, selain tip tadi mikrotip, mikrotub, ini akan sering teman-teman gunakan dan akan sering teman-teman buang nanti. Oke. Nah, ada lagi yang temennya mikrotub, yang dia lebih mikro lagi, ini namanya tub PCR. Dia ini biasanya umumnya digunakan untuk wadah reagen PCR. Ini tak sandingkan dengan mikrotub ya. Ini mikrotub 1,5 mili atau 1.500 mikroliter. Nah, kalau yang sebelah kiri itu adalah tub PCR yang kami gunakan di lab itu yang 200 mikro atau 0,2 mililiter. Bisa dibayangkan kecilnya ya, ini kecil sekali. Tapi memang ini biasanya digunakan untuk PCR. Nah, mumpung kita membicarakan PCR, kita alat yang selanjutnya. Nah, ini alat untuk PCR ya. Jadi PCR itu sebenarnya nama proses. Kepanjangannya kan polymerase chain reaction ya. Jadi dia reaksi polimerase berantai gitu. Itu nama reaksi. Kalau nama alatnya sebenarnya lebih tepat kalau thermocycler kalau menurut saya ya. Thermocycler. Ini yang ada di tempat kita ya. Thermocyclernya seperti itu gambarnya. Jadi ini ada layar untuk mengatur reaksinya nanti seperti apa. Nanti di praktikum ini di acara keempat kalau tidak salah kita akan melaksanakan praktikum ini ya nanti. Nah, tubnya ini yang tub PCR tadi sudah ada tempatnya di dalam, kecil-kecil memang. Nah, ini kenapa dia kecil ya? Karena memang umumnya tub yang digunakan memang kecil untuk PCR ini wadahnya agar dia muat banyak. Karena nanti kita untuk pengamatannya itu tidak perlu banyak larutan. Kita paling cuma butuh 5 mikroliter saja. Jadi butuh tub kecil saja itu sudah cukup. Walaupun ada PCR yang dia bisa untuk tub yang besar. Jadi ini nama alat yang selanjutnya setelah tub PCR adalah thermocycler ya. Alat untuk memperbanyak pita DNA. Nanti dengan reaksi yang dengan suhu ada siklusnya seperti itu. Nanti ini akan kita bahas khusus di acara PCR. Nah, lalu selanjutnya ada namanya centrifuge ini ya. Nah, ini nanti alatnya ini bisa memutar dengan kecepatan tertentu. Kalau alat yang di video ini kecepatannya 10.000 RPM ya, rotation per menit gitu ya. Nah, kita lihat ini ada mikrotub yang bisa dimasukkan.
Biasanya kita ada campuran ya, kita nyampur beberapa bahan, habis ekstraksi, seperti itu, ekstraksi DNA misal. Nah, ini kita bisa sentrifuge di sini, nanti bagian-bagian yang dia lebih berat, dia akan terkumpul di bawah. Jadi kita biasanya ambil yang bagian atas, kalau misal kita ekstraksi di awal fase gitu ya, awal tahapan. Nah, ini kita lihat, ini kalau memasangkan tub, masang tub di sini ini harus berpasangan, berseberangan. Tidak boleh jejer ya, walaupun mereka suami istri tubnya, tapi ini harus berseberangan. Jadi ini untuk menjaga keseimbangan. Karena kalau dia berjejer gini, karena dia muter ya, nanti dia akan asnya ini akan tidak seimbang dan dia kalau yang bagus itu biasanya otomatis berhenti. Kalaupun dia terus muter, ini hasil sentrifugasinya ini tidak sempurna. Jadi ini untuk memisahkan zat atau bahan berdasarkan beratnya. Kan nanti diputar dengan kecepatan tinggi ya, nanti yang berat dia akan mengendap di bawah. Nah ini saudaranya sentrifuge ya, sekilas sama, ini mini spin down, spin diputar lalu down ini turun ya. Jadi ini kayak sentrifuge tetapi dia kecepatannya rendah. Fungsinya apa? Nah biasanya karena kita nanti kan menggunakan larutan tuh volumenya kecil-kecil, biasanya untuk memastikan ini volumenya larutannya udah masuk di tube atau belum, kita itu tabrakkan ketika masukkan di tube, itu kita sentuhkan di dinding tube biar ketika dimasukkan itu, oh kalau udah masuk kan ada cairan di dinding tube gitu ya. Karena kalau 1 mikro itu kan nggak kelihatan ketika kita masukkan ke larutan yang udah ada di dalam tube. Nah, spin down ini nanti untuk menurunkan larutan yang nempel di tube tadi. Jadi ini kecepatannya nggak tinggi-tinggi, ini kecepatannya rendah. Dan ini ada beberapa pencetan ya kalau di sini ya. Ini, mohon maaf, jadi kalau pencetannya ini dia ada yang langsung beberapa detik, ada yang 1 menit, 2 menit, ada yang dia terserah kita dipencet, kalau dilepas dia berhenti putarannya. Tapi prinsip pemasangan mikrotubnya ini sama ya, harus berseberangan atau berpasangan. Lanjut, ini adalah vortex ya, fungsinya adalah untuk menghomogenkan larutan. Nah ini ada nanti larutan yang akan kita homogenkan biasanya bisa di mikrotub atau tabung reaksi atau di tempat yang lain, itu bisa. Nah, ini contoh kita di mikrotub, ini alat ini bisa kita setel kecepatan putarannya, nanti prinsipnya dia berputar gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa pasangkan atau kita tekan gitu ya. Nah, ini nanti dia akan muter, lautan di dalamnya akan muter gitu, teraduk gitu ya. Dan harapannya bisa homogen gitu. Kecepatannya bisa kita atur di sini. Nah, ini juga kita bisa atur dia getar terus. Kalau tadi kita perlu tekan baru bergetar, kalau ini getar terus kita tinggal nempelkan gitu. Nah, ini sama aja sebenarnya. Tinggal preferensi kalian yang mana gitu ya. Untuk kecepatan di tuas knob yang ini ya. Kalau kecepatannya mau lebih tinggi lagi, kita putar ke kanan. Ini namanya vortex. Lalu, nah ini ada spektrofotometer. Nah, ini pura-puranya saya memasukkan DNA ya, larutan yang sudah ada DNA-nya ke dalam, ini namanya cuvette ya. Namanya cuvette. Ini alat bantu untuk membaca absorbansi suatu zat di dalam spektro. Nah, cuvette ini tadi pura-puranya adalah DNA gitu ya, ada DNA-nya di dalam. Ini kita bisa masukkan ke dalam alat namanya spektro ya. Nah, di cuvette ini tadi ada bentar. Nah, ini ada segitiganya di sini ya. Ini biasanya nanti di alat spektronya sudah ada petunjuknya. Bagian yang sisi yang ada segitiganya itu menghadap kemana itu sudah ada petunjuknya di dalam spektronya. Nah, kita langsung ke spektronya ya. Nah, ini spektronya seperti ini. Ini kita paskan yang ada segitiganya. Biasanya di sini, nah ini udah ada petunjuknya, segitiganya menghadap kemana. Nah, ini udah ada kotaknya ini ya, segitiganya dihadapkan ke sana, yang ada segitiganya tadi. Sudah ada petunjuknya gitu. Nah, di spektro ini kita bisa mengatur panjang gelombang berapa nanti yang ditembakkan gitu ya. Nah, ini nanti biasanya digunakan untuk menghitung konsentrasi dari DNA yang kita isolasi. Ini adalah spektrofotometer. Nah, selanjutnya ada perangkat elektroforesis. Nah, ketika kita berbicara tentang DNA gitu ya, nanti kita itu perlu, ketika deteksi, kita perlu tahu ada atau tidaknya itu berdasarkan panjangnya, atau volume, atau beratnya gitu ya. Nah, elektroforesis ini nanti adalah alat yang digunakan untuk memisahkan pita DNA berdasarkan berat dan muatan gitu. Prinsipnya DNA itu bermuatan negatif. Ketika kita alirkan listrik di sini nanti, jadi nanti kita tuangkan
buffer seperti ya, larutan buffer, dulu di kimia pernah kita belajar buffer gitu. Ini dia bisa mengalirkan listrik, dan ketika ini dari kutub negatif ke kutub positif listriknya, DNA itu karena dia negatif, dia bisa ikut bergeser gitu ya. Dia bisa ikut bergeser. Ikut dengan aliran listrik yang terbawa oleh buffer. Nah, ini nanti DNA kita masukkan ke dalam agar. Jadi nanti ini akan ada agarnya, namanya agarus biasanya yang digunakan ya. Nanti akan ada ilustrasinya setelah slide ini ya. Nah, nanti agar ini kita isi dengan DNA, kita masukkan ke dalam mesin ini, elektroforesis ini, baru setelah itu kita bisa baca di bawah UV transluminator. Nanti agarnya kita letakkan di sini, kita bisa nyalakan lampu UV-nya, nah nanti DNA-nya itu akan berwarna, kelihatan berwarna. Kalau misal masih di luar seperti ini, nggak akan ada warnanya ya, kalau masih ada di agar, masih ada di agarus. Nah, nanti kurang lebih penampakannya kan seperti ini. Ini saya ambil dari jurnalnya Lee et al. Ya, tahun 2012. Dia mencoba separasi DNA menggunakan gel elektroforesis. Nanti seperti ini kurang lebih. Jadi akan ada band-band atau pita gitu ya, bukan band alat musik gitu, tapi band pita ya. Ini angka ini adalah panjangnya. Kita tahu dari mana? Jadi sekarang itu sudah dijual namanya marker ya. Marker ini ya ini DNA yang kita sudah tahu panjangnya berapa. Tinggal kita paskan saja. Jadi di bungkusnya atau di paket penjualannya itu sudah ada petunjuknya. Paling atas itu dia berapa BP itu base pair ya. Jadi pasang basa. DNA itu kan berpasangan ATGC ya. Jadi BP itu berapa pasang basa base pair. Jadi kalau di sini 765, di sini 880, kita tinggal cek aja di sini panjangnya berapa, di sini berapa. Ini nanti akan kita lakukan di praktikum PCR. Ini nanti akan kita lakukan. Nah, PCR konvensional pun, ini sebenarnya prinsipnya nanti akan sama dengan qPCR yang sekarang digunakan untuk deteksi COVID ya. Cuma kalau qPCR itu hasilnya bisa langsung terlihat, kalau PCR yang kita miliki sekarang itu perlu agarus seperti ini untuk melihat hasilnya. Oke, nah mungkin ini yang alat-alat yang saya kenalkan yang umum akan kita gunakan terus ya sampai nanti ketika teman-teman bekerja di lab molekuler. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman, silakan bisa raise hand, bisa kolom chat, bisa apa ya, langsung tanya aja. Sambil menunggu Lutfi menanyakan. Pak izin bertanya. Oke, nampaknya ini anu ya, kok suaranya nggak terdengar ya? Kalau suara saya terdengar nggak di teman-teman? Terdengar, Pak. Terdengar Jelas, ya? Pak. Suara kalian kok nggak terdengar di tempat saya? Ada apa ini gerangan? Ini ada pertanyaan dari Lutfi, izin bertanya, pada alat elektroforesis kan ada proses penaruhan DNA di bawah sinar UV. Mengapa DNA bisa terlihat saat ditaruh di bawah sinar UV? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita nanti ketika akan mengamati DNA yang sampai terlihat garis-garis tadi, kita nanti akan juga menggunakan yang namanya pewarna DNA. Ada macam-macam. Ada yang dia nanti warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada oranye, ada kuning, macam-macam. Nah, pewarna DNA ini memang pewarna yang dia khusus ya, digunakan untuk mewarnai DNA, yang dimana pewarna ini dia sensitif terhadap sinar UV. Jadi nanti ketika dia terkena sinar UV, dia akan memendarkan warna. Jadi kurang lebih prinsipnya seperti itu. Untuk kenapa DNA itu ketika kena UV, itu dia bisa berwarna. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Oke, ini ada chat lagi dari, ada 2 pertanyaan. Dari Mas Sultan ini ya, Pak izin bertanya, apakah sebelum melakukan praktikum alat-alat tersebut harus disterilisasi dan bagaimana caranya? Oke, baik. Jadi untuk alat-alat tadi, ada beberapa yang memang perlu disterilisasi ya, terutama alat-alat yang seperti itu wajib disterilisasi menggunakan autoclave. Dulu kita belajar autoclave ketika di mikrobiologi ya, itu prinsipnya adalah dengan panas tekanan gitu ya. Itu kayak tube, kayak mikrotube, tip, lalu PCR tube, itu kita gunakan autoclave. Tetapi kalau mikropipet, itu memang beberapa ada yang bisa di autoclave dulu yang pernah saya gunakan, itu yang bisa di autoclave, tetapi dia harus ada wadahnya dulu ya.
Tetapi kalau misal tempat kita ini kita nanti semprot aja alkohol, kita lap saja pakai alkohol 70% gitu ya. Tapi untuk alat-alat besar nanti kita bersihkan seperti biasa saja, kayak tadi ada spektro, lalu ada elektroforesis, itu kita bersihkan seperti biasa saja. Kalau elektroforesis ada beberapa komponen yang bisa dicuci seperti itu ya. Tapi kalau tube tadi itu wajib di autoclave gitu. Tidak boleh kalau tidak di autoclave. Oke, terima kasih. Oke. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa kita diskusikan di lensa ya, atau kita nanti bisa di grup WA. Oke. Untuk kuis, ini nanti kan saya berikan melalui lensa Unisa ya. Nanti jenis kuisnya adalah matching ya. Tapi bukan yang ini. Ini bukan matching, ini mancing ini ya. Tapi seperti ini. Nah, mungkin ini teman-teman tahu ini apa ini ya. Pasti banyak yang tahu ini ya. Nah, nanti tak kasih pilihan jawaban. Ini apakah paha ayam jantan? Nah, lalu pilihan yang kedua, apakah ini paha bawah induk ayam? Lalu pilihan ketiga, apakah ini paha ayam setengah matang? Atau ini sebenarnya bukan paha gitu ya, karena milih mana yang benar. Nah, kalau di soal yang ini, yang benar adalah, ini adalah gambar ya, ini bukan paha ayam beneran. Jadi nanti di lensa Unisa, teman-teman silahkan matching kan, saya berikan alatnya apa, gambarnya alat, silahkan teman-teman cek, ini nanti yang pas namanya apa. Jadi sesederhana itu ya untuk kuisnya. Lalu untuk laporan praktikumnya, ini sesuai di modul ya teman-teman, di petunjuk praktikum, sudah saya lampirkan juga untuk formatnya, nanti silahkan diisi nama, NIM, kelompok, hari, tanggal gitu ya. Tujuan praktikum sesuaikan dengan yang tadi di slide sudah ada, ini juga saya share nanti slide-nya di lensa, di e-learning-nya Unisa ya. Nanti silakan teman-teman cantumkan gambar-gambar, ini sudah saya sertakan foto tanpa nama di situ ya. Nah, nanti silakan ditata, di laporan praktikum silakan sampaikan namanya apa dan fungsinya apa. Ini nanti silakan dikumpulkan di minggu depan, maksimal minggu depan silakan di-upload di e-learning saja, di lensa Unisa. Oke, saya cek apakah masih ada pertanyaan ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Syahdina ya. Izin bertanya Pak, prinsip kerja spektrofotometer itu seperti apa? Oke, baik. Jadi tadi di gambar di slide saya ya, itu ada spektrofotometer. Jadi di alat ini, kita lihat di sini. Nah, alatnya itu seperti ini ya, nanti ada wadahnya, kuvetnya tadi. Nah, wadah kuvet itu kita masukkan di sini. Nah, di dalam mesin ini ada sinar yang ditembakkan ke kuvet tersebut. Nah, sinar ini, kalau di spektro yang ada di video ini, kita bisa atur panjang gelombangnya yang ada di video ini. Ini kok video satunya nggak mau kalah. Jadi, panjang gelombang ini tadi itu bisa diserap oleh partikel yang ada di dalam kuvet ini. Jadi DNA itu bisa menyerap panjang gelombang 260 nanometer. Kita setting di situ. Nanti absorbansinya berapa, kita sudah punya kontrol gitu ya. Kita sudah punya apa namanya standar gitu ya. Kita sudah tahu kalau 1000 nanogram itu nanti panjang absorbansinya sekian. Nanti muncul angkanya di layar ini. Jadi prinsipnya adalah seberapa banyak cahaya atau sinar yang dia diserap oleh partikel yang ada di dalam cairan. Cairannya di dalam kuvet ini. Kalau kita mau ngecek DNA, kita atur saja panjang gelombangnya 260 misal gitu ya. Lalu kita masukkan kuvetnya, lalu kita ini ada startnya gitu ya, semacam start gitu, nanti dia akan nembakkan cahaya gitu ya, sinar, lalu yang diserap berapa, itu nanti akan terbaca di sini. Jadi prinsipnya kurang lebih seperti itu, menyerap penyerapan cahaya, makanya namanya absorbansi ya, absorb itu kan menyerap, jadi ini menyerap cahaya yang ditembakkan. Oke, jika nanti masih ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa disampaikan melalui grup WA atau melalui lensa atau nanti melalui Japri saja silahkan ya. Apalagi mungkin ini ada yang jaringannya kurang baik, nanti bisa dikonfirmasi lagi. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Mungkin pertemuan hari ini kita bisa cukupkan sampai sekarang gitu ya, sampai ini dulu, nanti kita lanjutkan di lain waktu. Baik, kita tutup agenda praktikum hari ini dengan membaca bacaan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Alhamdulillah.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.